Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam sejahtera semua. Balik Shalom, lagi di podcast Sego seputar gereja. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, anak muda, tampan, pemberani. Iya. Jadi malu. Ya, bintang tamu kita adalah salah satu orang yang penting dalam pembuatan film-film karya Komsos Santa Monica Krian. Langsung aja kita sambut Kak Tio. Halo semuanya, shalom. Perkenalan dong Kak Tio. Iya, perkenalan. Barangkali kan banyak yang nggak tahu. Orang-orang kan taunya kan ini kakak yang biasanya nyuting gitu di gereja. Tapi sebenarnya saya juga misa sih kadang-kadang. Oh. Kita tidak ke gereja cuma buat ngesut aja. Oke. Iya, perkenalkan nama saya Tio, saya tim Komsos dari Santa Monica Krian. Jadi saya sebagai apa ya di sini ya? Jadi sebagai videografer aja lah. Videografer. Iya, videografer aja. Awal mula kok bisa jadi videografer di Komsos ini gimana Kak? Wah, ini ditarik panjang sekali Iya, ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kita biar tahu semua. Jadi dari tahun 2017 kalau nggak salah, itu kan dulu ada namanya Mas Wahyu juga dari tim Komsos itu sebagai fotografer dan saya di situ sebagai fotografer juga awalnya. Tapi kok saya pikir kok kurang ada variasi lah dokumentasi gitu. Saya kan juga di waktu kuliah juga baru belajar video juga. Jadi ya sekalian belajar saya terapkan juga di gereja. Kalau nggak salah waktu itu video saya pertama kali di gereja itu video Paskah kalau nggak Video salah. Paskah. Tahun Iya, 2000? 17 atau 18 gitu lupa saya. Itu udah lihat lama sekali. Sudah lama sekali. Terus dari sejak itu ya saya kebiasaan ngevideo di waktu acara-acara gereja. Jadi waktu itu tim Komsosnya itu masih saya sama Mas Wahyu kalau nggak salah, sama Mas Wiwit itu kalau nggak salah. Adi masih belum join kayaknya. Masih lah. Ya dari itu terus sampai sekarang akhirnya ya keterusan nge-video di acara-acaranya gereja, di event-eventnya gereja, baik event di luar misa maupun saat misa gitu sih. Oh, sampai bikin film-film gitu ya? Nah iya, dari sampai Komsos bikin film-film itu. di Komsos. Nah, motivasinya apa sih kok bisa sampai sekarang tetap bersama Komsos Santa Monica ini? Motivasinya itu sebenarnya buat ini sih, kayak keseimbangan aja sih. Soalnya saya kan kalau di luar kan cari uang gitu. Terus apa yang bisa saya perbuat untuk gereja? Oh, itu sih sebenarnya. Jadi semua harus balance dari Tuhan untuk Tuhan. Bener. Oh, bener. Keren. Terus ada nggak selama ini pengalaman hidup dalam pelayanan di menggereja ini? Apa pengalamannya yang bisa didapat dari Kak Tio gitu? Yang Kak Tio dapat selama ini? Selama ini sih ini ya. Kalau saya kebetulan kan dulu juga kalau pengalaman itu menggereja itu dulu waktu kecil juga pernah jadi misdinar. Jadi misdinar Oh, terus. jadi mantan misdinar. Iya, mantan misdinar. Terus pernah jadi ketua misdinar juga. Terus semenjak ya mungkin ini ya selesai sejak SMA itu kayak kan banyak ini anak-anak misdinar baru. Jadi kayak sudah nggak mulai aktif misdinar, jadi digantikan anak-anak yang baru, tapi tetap jadi ketua gitu. Jadi mungkin ikut-ikut bantu ngelatih anak-anak misdinar aja sih. Yaitu tapi sejak itu ini jadi umat biasa. Gak pernah. Oh, jadi umat biasa tapi sekarang di balik layar keberhasilan dari Komsos juga dong. Itu juga salah satu pengalaman yang luar biasa ya. Di samping Kak Tio juga udah nggak ikut di misdinar, tapi dia tetap pelayanan dengan jalur yang lain, jalur lain juga. Ngomongin di sini, di sini sudah ada ini banyak piagam. Nah, ini juara 1 film pendek OMKO 2021. Ini kalau nggak salah yang pertama kali ikut lomba itu ya Kak Tio ya? Benar, ini kaos yang saya pakai. Oh, Teras Gereja juara 1. Wih, keren. Dan yang ini, jeng jeng. Yang terbaru yang masih hangat, yang Sakra Cinema. Masih mulus ya soalnya karena masih baru Sakra Cinema. Nah, ini dari keberhasilan kayak gini kan Kak Tio itu salah satu orang yang penting di balik layar. Sebagai kalau disebutnya apa ya Kak Tio ya? Saya biasanya ini director of photography. Jadi
penata gambar lah bahasanya. Jadi ngambil gambar, Iya. terus ngedit juga gitu ngedit ya juga. Kak? Oh, luar biasa Kak Tio. Ngomongin masalah director ya, ngambil gambar ya. Mungkin teman-teman di paroki ini juga kita nggak tahu ya, banyak juga yang mungkin mulai belajar lah gimana melihat keberhasilan teman-teman dari Komsos gini, mungkin dia mulai sedikit tertarik. Boleh dikasih tahu nggak hal-hal apa saja ya Kak Tio yang harus diperhatikan saat kita itu ngambil gambar gitu loh Kak Tio, nge-shoot. Mungkin dari angle-nya yang bagus gimana atau gimana gitu, mungkin bisa dikasih Tips ya, tips buat teman-teman. Kalau dari saya sih ini, kalau tipsnya itu kita belajar dari komposisi, basic fotografi. Sebenarnya basicnya fotografi sama videografi itu sama, ada komposisi gitu. Jadi ya kalau detailnya komposisi itu apa di Google aja. Nggak usah saya jelaskan. Jadi komposisi itu kadang itu ini kan kalau dilihat di layar itu sebenarnya ada namanya rule of third. Jadi ada kayak perpotongan garis gitu. Itu fotografi juga itu matematika. Jadi ada simetrisnya. Jadi kalau kita ngerekam itu kita lihat gambarnya itu objeknya itu pas atau enggak di di rule of third tadi, di komposisinya. Lalu dilihat, tapi intinya dilihat di mata aja, dilihat dari mata itu bagus nggak sih kalau dilihat orang gitu. Jadi kadang itu kalau lihat kita kalau nge-shoot film itu kita juga kadang itu berpikir, kalau saya sih itu enak nggak ya kalau dilihat orang gitu. Tapi pada ini yang pertama itu kita juga harus cari referensi. Jadi kadang itu kan selera orang kan beda-beda. Jadi nggak bisa sama. Jadi makanya kenapa seni itu bebas. Jadi nggak ada baik jelek sebenarnya. Karena seninya kan pribadi, subjektif. Tapi ya itu kita harus lihat juga dari referensi-referensi. Itu shootnya itu gimana, angle-nya gimana. Terus yang penting juga kalau film itu gimana kita menyampaikan pesan ke orang. Jadi penting itu ada cahaya, itu nomor satu. Cahaya nomor satu. Cahaya terus baru angle komposisi. Itu kenapa cahaya nomor satu? Karena itu untuk menyampaikan pesan ke audiens atau yang nonton itu kita harus jelas. Itu kalau misalnya gambarnya jelek, kan gelap, banyak noise, itu orang itu jarang tertarik gitu. Jadi mau menyampaikan pesan itu nggak bisa. Jadi penting itu cahaya nomor satu. Kedua angle. Nah, ini yang lebih susah nih biasanya angle. Dari teman-teman juga mungkin bingung kan, angle bagus dari mana? Kalau di sini tuh sebenarnya bagus tapi cahayanya kurang. Terus di sini kok gini, di sini bocor. Nah, gitu, Kak. Nah, itu yang ketiga, referensi. Kita harus tahu sering lihat orang, video-video orang. Jadi kalau kita baca wawasan itu juga kita bisa improvisasi waktu di lokasi. Jadi di shot dari mana, karena kalau bawa banyak wawasan itu sudah kalau bahasanya itu kita punya referensi pilihan-pilihan banyak di otak. Jadi mau shoot gimana. Terus jadi kudu banyak belajar dari referensi dari YouTube sekarang ya, ada benar, ya. Instagram. Jadi, Terus yang keempat, sering nyoba sendiri. Itu terserah mau ngevideo apa. Dulu kalau saya belajar awal-awal itu saya suka ngevideo bunga gitu-gitu kecil-kecil makro. Terus sama human interest. Ya saya nemu feel-nya itu dari situ. Feel itu kayak jadi tiap orang itu punya karakter sendiri-sendiri kalau nge-shoot. Ada yang suka gerak atau motion, ada yang suka gambar diem, still. Nah, itu. Jadi kalau kita sering cari referensi, kita sering coba-coba, itu nanti kita bisa nemu karakter kita masing-masing sih. Terus Kak Tio sendiri tuh berapa lama mulai belajar untuk nge-shoot gitu? Mulai dari cari referensi dan gimana gitu? Kalau saya sih dulu itu awal-awal ya belajar dari 2016 waktu di kampus, waktu kuliah. Oh, jadi kuliahnya ngambil jurusan itu ya memang ya? Iya, ilmu komunikasi sih. Cuma kalau di kuliah itu kita juga tetap harus belajar sendiri. Karena cuma dikasih teori-teori aja. Jadi kita juga harus nyoba. Itu penting sekali. Tapi memang dari awal Kak Tio ini itu ya, memang senang di dunia fotografi atau videografi. Iya, dari gitu. SMA. Oh, dari SMA iya, udah SMA kelas 2. Itu sudah senang, kayak menyenangkan aja. Oh,
gitu. Dulu kan hobi sekarang gitu. sudah menjadi jiwanya Iya, gitu, sudah jadi pekerjaan. Pekerjaan. Nah, keliling-keliling dapat uang gitu, dapat ilmu banyak. Terus Kak Tio, cara kita buat mastiin video yang kita ambil itu kualitasnya bagus itu gimana ya Kak Tio? Apakah harus dengan kamera yang bagus, terus peralatan yang lengkap gitu? Nggak harus, pakai HP aja bisa kok. Oh iya, salah satunya kemarin saya lihat film di Sakra Cinema ini pengambilannya dari HP. Iya, gitu ini ya, pakai Kak, HP. ya? Nah, shoot on HP kan? Iya. Kalau teman-teman nih minder, ya kan itu HP-nya bagus. Nah, kalau aku cuman punya HP kentang kayak gini, maksudnya Android yang biasa-biasa aja gitu. Padahal kan dia tuh pengen mulai tapi dia apa ya, down karena alatku lu cuman HP biasa gitu. Gimana Kak Tio? Bisa. Makanya tadi saya sebutkan ada cahaya sama referensi. Jadi film itu banyak ini apa genrenya ya. Jadi pakai HP itu Jadi kalau banyak referensi kita tahu berapa banyak genre-genre film atau video-video. Jadi ada film dokumenter dan lain-lain. Lalu pengambilan gambar itu nggak harus gambarnya itu harus jernih dan lain-lain. Harus jernih dan warnanya apa ya kayak ngejreng gitu ya. Itu pakai HP Android atau HP lama itu juga bisa. Itu mungkin bisa di model-model jadul-jadul. Oh iya. Kayak film-film dokumenter apa kan? Iya. Bisa ya pakai gitu ya. Itu jadi nggak harus videonya itu harus jernih gitu, nggak harus sih. Kalau menurut saya, karena ada style-style video juga model-model vintage atau jadul-jadul gitu. Jadi teman-teman nggak perlu minder ya, Kak Tio ya. Jadi bener. dengan apa alat yang kita punya dulu, kita belajar dulu gitu ya. Cari referensi, belajar dulu kayak Kak Tio tadi bilang. Kak Tio awal mula belajar gitu, alatnya pakai apa aja Kak Tio? Pinjem. Oh, dulu, berawal dari pinjem. Iya, berawal dari pinjem. Kan dulu awal itu temanku yang punya kamera. Nah, terus aku kepo, pengen nyoba. Udah ternyata foto-foto itu asik juga. Gitu loh. Makanya terus keterusan yaitu akhirnya beli sendiri waktu kuliah sih. Puji Tuhan bisa beli sendiri dan sampai sekarang bisa lengkap ya Kak Tio ya. Yang kalau lengkap sih enggak ya, puji Tuhan ada. Oh, ada ya. Iya. Tapi kan bisa punya sendiri Ya, sekarang suatu kebanggaan tersendiri lah. Nah, hasil jerih payah. Kak Tio aku pengen tahu ngomongin film-film yang ada di sini. Berapa film yang udah di videoin sama Kak Tio? Dibuat itu sama di teman-teman sama ya. Kak Tio juga. Sekitar 7 atau 8-nya. Kalau mau lengkapnya cek di YouTube ya. Apa aja yang Kak Tio inget? Judul filmnya ya? Teras Gereja. Ya, pertama kali. Terus Is Okay. Film Kalem itu kalau nggak salah Sandi sama Adi itu yang jadi aktornya. Oh, yang naik motor berdua iya, itu ya. Itu benernya menang penghargaan juga, cuma nggak ada di sini. Terus film Mentari, film Percaya, terus film Via Dolorosa ada. Via Dolorosa itu tentang kisah sengsara Tuhan Yesus. Terus film ini apa namanya? Sudah ya. Terakhir ini ya sudah ya. Iya, ini yang terakhir ini. Dapat menang ini. Apa ini menangnya? Best Actress sama Best Film. Wih, keren Best Actress juga gitu. Terus ada nggak apa itu pengalaman-pengalaman lucu atau jengkelin gitu waktu bikin filmnya Komsos dari 7 gitu? Dari 7 film. Kalau pengalaman lucu, menyenangkan lucu sih, atau yang gregetno gitu loh apa? Yang diinget sama Kak Tio sampai saat ini. Gregetno itu apa ya? Kalau mungkin banyak yang nyenengin sih kayaknya. Oh, nyenengin. Iya, soalnya kan ini kan dari anak yang bikin kan juga anak-anak gereja juga tim. Jadi kayak bisa berkarya bersama gitu. Itu yang tak ingat malah yang menyenangkan. Yang, apa salah satunya Kak? Ya ini apa namanya? Kalau dari saya kan bisa ini punya karya juga. Jadi waktu di set itu waktu proses itu kita bikin cerita, ada yang bikin cerita sendiri. Saya nanti yang bagian ini menata gambar gimana. Terus jadi kalau apa namanya bisa kerja ada sebuah wadah lah buat kita buat berproses bersama itu proses yang menyenangkan buat saya. Gitu sih. Gitu. Kak Tio nih, aku mau tanya sedikit apa ya ini? Sedikit pribadi lah. Kak Tio ini kan dengan jadwalnya yang padat gitu ya untuk pekerjaan. Terus Kak Tio juga
diminta tolong sama teman-teman, ayo bikin film buat gereja. Nah kita tahu sendiri kan kalau bikin film di gereja itu kan adalah sebuah pelayanan. Nah gitu. Menurut Kak Tio gimana nih? Kak Tio harus meninggalkan pekerjaan yang menghasilkan uang demi pelayanan gitu. Kak Tio gimana? Maksudnya biar jadi motivasi teman-teman. Kadang kan ada kita yang milih mana ya? Pelayanan apa kita juga butuh untuk kehidupan gitu. Kalau dari saya sih ini, kita harus pinter-pinter manajemen waktu. Terus sama juga komunikasi. Kenapa? Karena kadang orang itu lupa kalau kalau kerja tim itu nggak bisa kita egois. Jadi kita harus bicara ini, atur jadwal. Ini gimana? Apa tanggal ini bisa nggak? Soalnya kan kalau bikin film kan melibatkan banyak orang ya. Betul. Jadi makanya kalau di dalam film itu kita harus kurang-kurangin namanya idealisme kita sama egois kita. Karena ini kerja tim. Jadi apa namanya? Kalau masalah pelayanan itu kalau saya itu balik tadi harus manajemen waktu. Karena kalau kerja kan juga hubungan sama orang. Iya, betul. Jadi kita juga nggak bisa menyakiti orang yang hire kita juga. Jadi makanya itu pentingnya manajemen waktu sih kalau saya. Satu manajemen waktu. Dan salah satu keberhasilan dari Kak Tio itu bisa memanajemen waktu. Nah, terus tantangan-tantangan saat bikin film gitu apa sih Kak Tio? Kayak misalnya nggak hanya di pelayanan, di luar juga kan kita kadang nggak tahu ya, kadang kita nge-shoot di sini terus ada perubahan cuaca, ada apa gitu. Gimana Kak Tio menyiasatinya gitu itu? Kalau selama pengalaman ini sih mungkin yang jadi kendala itu audio sih sebenarnya. Audio. Iya, soalnya kan kita tinggalnya di tempat padat ya. Jadi banyak suara-suara noise masuk. Bocor itu. Ya mau nggak mau sebenarnya kita harus sabar sih sebenarnya. Cuma kadang itu gini, kita waktu shot sekali, kadang kan kebanyakan soalnya satu roll. Jadi kita nggak main cut. Jadi aktornya ini, nah ini yang di sini yang kebanyakan itu aktor dan aktrisnya kita ini keberuntungannya kita itu pinter sama hebat. Jadi sekali roll itu take-nya bagus. Tetapi kadang ada audio bocor. Kalau misalnya momen sudah bagus, acting sudah oke, mimik wajah oke, itu kan susah kalau diulang lagi gitu loh. Kadang itu yang jadi masalah di situ audio. Tapi kalau kemarin kan waktu Sakra Cinema itu, yaitu kalau kemarin kan pakai HP, itu idealismeku sendiri itu di situ. Jadi itu mungkin nggak tak ulang lagi sih kalau pakai HP. Enggak, kenapa kok kemarin ini saat Sakra Cinema ini kok pakai HP gitu? Nah itu karena aku pingin menampilkan sesuatu yang berbeda. Satu lagi alasan kedua kenapa? Karena kalau di dunia gereja-gereja gini ya, aku pingin anak-anak yang baru mau belajar itu juga aku pingin nunjukin pakai HP itu sebenarnya bisa. Kamu nggak harus punya kamera yang mahal dan lain-lain. Itu alasanku kedua. Jadi HP bukan menjadi alasan ya, alat itu ya supaya kita nggak mau belajar gitu ya, kan ya. Bukan alasan itu. Kalau alasan kayak nggak mau belajar itu dirinya sendiri aja yang males, sebenarnya. Jadi dari diri sendiri bukan dari alatnya. Iya benar. Nah kalau tadi adalah tantangan dari alam ya. Kalau ini aku tanya tantangan dari antar tim ya, kolaborasi antara Kak Tio sendiri, terus pengarah cerita, terus yang lain-lainnya gitu, gimana Kak? Supaya bisa menjadi satu chemistry gitu loh Kak. Kan dalam suatu film kan timnya ada yang bikin naskahnya, ada Kak Tio yang nge-shoot, terus ada yang ngarahin mereka, talent-talentnya, terus sama talent sendiri gitu. Gimana Kak supaya kita tuh bisa kayak klik gitu loh, nggak ada banyak gesrekan gitu loh. Kalau dari selama ini bikin video ya, itu waktu praproduksi itu kita sudah dibagi timnya. Jadi sudah kalau dari saya itu sudah sadar diri. Kamu kalau misalnya sudah ada bikin cerita ya, itu kita mungkin kasih saran aja, misalnya kurang apa. Tapi bukan merubah cerita ya. Karena kalau kita merubah cerita, kadang orang yang sudah bikin panjang lebar ini tadi, pasti kadang perasaan kayak, lah apa sih, saya tas ngomong saiki.
Iya, memang kita kan juga aku bikin ini juga nggak tidur loh. Aku gini loh. Nah. Makanya kita harus turunin itu tadi yang idealisme kita sama egois kita. Jadi kita kalau kan kita juga menghargai kinerja orang lain juga gitu loh. Jadi ada yang bikin cerita, nanti saya bagian nata gambar, nanti sudah bagi tim juga ini bagian apa. Jadi nanti kita hitungannya nggak cawe-cawe, nggak nyampur-nyampuri orang lain gitu loh. Biarkan dia kerja dulu, baru mungkin nanti direview, dilihat ini kurang apa, baru didiskusikan. Tapi bukan merombak cerita semua. Karena kalau gitu nanti nggak bakal jalan-jalan. Iya. Nggak bakal mulai syuting-syuting, malah jadi crash. Iya, Rasa-rasa di nah itu. Crash jadinya nanti hasilnya mungkin kurang bagus ya. Nah, bener. Terus dalam pribadi sendiri mau kerja tim lagi nantinya jadi aduh nanti lagi. Gak enakan malah. Makanya perlu ada tiap masing-masing itu ada kesadaran diri buat nahan egonya. Iya. Buat mau kerja sama tim. Itu yang penting sih. Nggak hanya mungkin di tim pembuatan film ya dimanapun iya, juga dimanapun. Kita harus, kalau kerja tim itu jangan egois. Kita kayak kan gitu. soalnya bukan kerja sendiri, kerja tim kan bener. ya. Terus Kak Tio, untuk proses ngedit kayak sebuah film pendek gini atau dokumenter itu berapa lama sih Kak Tio? Kalau saya itu kalau kan sudah lengkap, kalau sudah selengkap semua, sudah tertata itu mungkin selama ini sih 2 harian sih. Itu kayak film yang di Sakra Cinema sama Teras Gereja. Teras Gereja ini. Iya. Kalau teras itu kan ini kebiasaan kalau di kita kan mepet-mepet. Oh, jadi iya kalau saya sama Sandi biasanya wis hari gitu. Iya. Yang mepet siapa? Kok Sandinya? Enggak. Ya kan jadwalnya wis kumpul-kumpul terakhir. Kan syutingnya juga jaraknya sama pengumpulan itu pasti kita itu selalu enggak jauh-jauh hari. Pasti agak kadang-kadang mepet-mepet gitu loh. Jadi makanya kadang ngedit itu mungkin ya sehari 2 hari. Kalau teras ini kalau nggak salah itu sehari. Jadi pagi sampai jam berapa ya? 12, 11 malam misalnya. Itu dari pagi sampai malam. Sandi di rumahku. Jadi bantu-bantu juga. Kok Sandi juga ngedit berarti? Iya, kadang bikin subtitlenya. Soalnya saya males kalau bikin subtitle. Oh keren, berarti harusnya tadi Ko Sandi juga di sini ya kita undang apa-apa, juga. Tak sebut aja sana. Oh iya, keren-keren. Iya, berjasa. Terus kalau untuk ngedit-ngedit kayak kita di saat kayak Natal, Pasca gitu biasanya yang Kak Tio share itu berapa lama kalau yang gitu? Ya itu ya setengah hari. Kadang kalau lagi semangat-semangatnya ya, kalau nggak kesel itu kalau nggak ada kerjaan lain ya mungkin kalau Kamis Putih kan selesainya jam 8-9 malam pulang ya udah langsung tak edit, besoknya bisa langsung upload. Gitu sih. Gitu. Makanya harus ada semangat dari dalam diri. Nah ini kalau yang sekarang ini kan lagi ada banyak kerjaan jadi mohon ditunggu video paskanya karena belum selesai. Iya, video kemarin belum ya? Iya. Video pasca kemarin belum makanya. Masih ada yang kurang ini. Saya lihat biasanya kok video pasca ini biasanya tuh langsung keluar besoknya gitu. Kok sekarang nggak ada, tapi kok kemarin tuh udah ada syuting-syutingnya kok nggak ada. Oh ya jadi tak kirain nggak ada tahun ini kan. Ada, cuma itu kena kerjaan sama soalnya kan kita film. Juga suka menunggu gitu loh video-video dari pasca Natal, harapan teman-teman Komsos juga gitu loh, karena itu yang ditunggu sama umat juga. Padahal sudah dari April. Jadi iya. Jadi umat mohon ditunggu videonya dari mungkin akhir-akhir Mei lah. Akhir Mei. Iya. Nah, ini nggak mundur lagi Kak? Enggak. Sudah dijadwalkan. Sudah fix akhir Mei. Iya, akhir Mei. Oke. Monggo minum dulu Kak. Iya, boleh. Ini dari tadi saya pengen minum. Oh, iya. Karena tertarik sama gelasnya dulu. Apa ya gelasnya? Gelasnya bagus sekali, ada sego. Waduh. Bisa dibeli kok. Oh iya, siap. Di mana belinya? Beli di Ko Sandi. Iya. Nanti ada di description. Seger ya kalau pakai gelas ini, kayak minum air posarang. Gelas ini bukan sembarang gelas. Apapun yang dimasukkan ini terasa suci. Waduh. Bisa dibeli kok Kak. Bisa. Bisa. Nanti hubungi saja sama Ko Sandi. Nanti nomornya ada di bawah sini ya. Sama di atas ini juga ya. Nggak ada kalau di atas. Oke. Oke, next Kak Tio. Yeah. Menurut Kak Tio itu gimana sih cara mengukur keberhasilan suatu proyek film? Yang pertama ya pasti filmnya selesai. Yang kedua kalau misalnya lomba-lomba
Ya bisa juara itu bonus. Bisa juara. Sih. Nah, Bisa nah juara itu kalau bonus. lomba. Kalau filmnya kayak nggak dilombakan, misal kayak kemarin kayak yang saya tahu Via Dolorosa gitu. Gimana cara mengukur keberhasilannya gitu menurut Kak Tio? Sesuai dengan skrip yang dibuat. Sesuai dengan skrip. Iya. Jadi nggak ada yang melenceng ngono ya. Nggak ada yang melenceng terlalu jauh ya. Oh, melenceng Kalau, titik-titik nggak apa-apa ya berarti. Kalau kan soalnya kalau syuting juga kondisional kan, apa sesuai ada plan A plan B-nya ini gimana. Jadi ya itu kalau film yang kalau diukur sih apa indikatornya itu sesuai sesuai skrip. Terus Kayak gitu. Apalagi ya? Ya itu filmnya selesai itu yang utama. Pokoknya sing penting filmnya Iya, mari. filmnya selesai itu. Terus iso didelok ngono Nah, ya. bener. Betul. Oh. Karena kalau yang film yang tidak selesai itu yang tidak berhasil. Kan nggak Iya, jadi tayang. kalau nggak selesai ya nggak berhasil. Iya, makanya dari kalau itu. selesai ya berhasil soalnya bisa dilihat. Benar, dinikmati gitu. banyak orang. Terus ada nggak tips-tips buat teman-teman videographer pemula gitu Kak dari Kak Tio? Kalau tipsnya itu jangan jangan malu sama gearnya atau alatnya. Jadi pakai HP itu bisa kok kamu bikin video sekarang Nah, juga. buktinya pakai HP bisa Iya, menang. Makanya pakai HP itu bisa. Jadi terus jangan males untuk cari referensi, jangan males buat coba-coba. Jangan males buat belajar sama jangan lupa pahami ini karakter gearnya. HP-mu itu gimana? Terus pahami juga komposisi, terus masalah belajar tentang cahaya gitu sih. Mungkin jadi mulai belajar aja. dari hal kecil kayak Kak Tio gitu, belajar dari video-video bunga. Iya, video-video bunga. Sama dulu tahu video kita bisa bunga. video kecoa apa gitu ya. Bener, Ini nggak kan apa-apa. bisa jadi bagus kan. Bisa, gitu. makanya itu tadi balik ke komposisi. Kita video-video orang-orang jualan di pinggir jalan aja lah. Bisa ya. Terus sama ini sih mungkin ada tips satu lagi, kalau video itu atau film itu orang lihat itu juga dari ini. Kalau saya ya, dari warna videonya. Warna video maksudnya gimana Kak? Gini ya, jadi kalau ada namanya color grading. Jadi waktu di editing itu ada warnanya namanya color grading. Jadi kalau didetilin lagi, kadang warna itu juga ini pengaruh ke menggambarkan psikologi gitu. Pokoknya ada detailnya lah. Mungkin saya juga bukan ahli dalam menjelaskan itu ya. Jadi kalau kita lihat video itu ada sisi warna yang membuat kita itu juga seneng lihatnya. Jadi kadang ada kalau misalnya benar mungkin ceritanya bagus, pengambilannya pengambilannya oke, tapi nanti saat mewarnai atau color grading itu warnanya sudah mungkin ya udah capek-capek make up dan lain-lain, tapi pucat, terus warnanya jadi aneh, mungkin hijaunya jadi hijau bunglon, gitu-gitu. Iya, kadang-kadang kan yang di make up tiba-tiba kena di kamera itu warnanya jadi abu-abu. Nah, gitu loh. Makanya kan saat proses editing itu juga penting gitu loh. Jadi kamu lihat itu kalau gini ya, kalau kita berkarya, kita upload, kita lepas, sudah kita itu hitungannya itu kita itu mati. Mati dalam artian orang itu bakal komen gimana aja gitu, kita nggak bisa ngontrol. Karena maka dari itu saat proses editing itu kita sebisa mungkin kita maksimalkan. Dari misal dari itu tadi yang salah satunya itu warna. Warna itu kenapa? Karena kalau warnanya itu bagus, jadi orang itu enak gitu loh nontonnya. Kadang kalau ngeblur atau warnanya kayak terang banget, putih, silau gitu. Iya, itu kayak bahasa aku sih gilo. Kalau itu kan nggak nafsu lihatnya gitu loh. Nah, iya kadang. Makanya kadang kan juga kita harus itu tadi pentingnya cari referensi, belajar di YouTube banyak lah cara ngewarnai gimana. Berarti juga salah satunya itu saat editing itu menentukan segalanya. Iya, ya, pasti. Karena 3 proses kan, praproduksi, produksi, sama post produksi. Sing keri-keri ini yang harus benar-benar diikuti. Iya, itu juga. Makanya kadang kalau waktu produksi ini ada hambatan ini PR-nya waktu editing ini. Jadi warnanya gimana, terus ngeditnya itu gimana, stylenya itu gimana. Makanya tapi ketiga keseluruhan itu penting, nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi praproduksi penting, produksi penting, post produksi itu juga penting. Semuanya penting. Iya. Oke. Terus Kak, harapan nih buat Komsos Santa Monica kalian ke depan itu menurut Kak
dari Kak Tio sendiri tuh pengennya ya apa Komsos ini? Satu, punya ruangan sendiri. Wih, Ya. punya ruangan Iya. sendiri. Iya. Coba Bapak Ibu pemirsa lihat ruangannya di mana selama kita podcast. Di sini. Iya. Backgroundnya nggak berubah-berubah. Karena nggak punya ruangan. Coba kalau punya ruangan sendiri kan bisa setting-setting sendiri. Betul. Teman-teman juga nggak usah bongkar pasang alat-alat juga. Betul. Saya lebih kasihan ke itu sih ya. Kalau bisa punya ruangan sendiri. Wah, ternyata ada yang mengungkapkan Iya. sekarang. Iya itu wajib lah. Sama punya ini sih alat-alatnya juga. Alat-alat lengkap. Iya. Cuma kan ya memang ini apa gereja ya bukan tempat bisnis. Jadi Iya, betul. juga bisa dipahami. Cuma masa ruangan aja nggak bisa. Alangkah lebih baiknya maksudnya ya. Iya, Kak, alangkah ya. lebih baiknya Alangkah kalau lebih baik. punya ruangan sendiri gitu loh. Betul. Terus next ini ada kepikiran nggak mau bikin film lagi dari Komsos atau cuman nunggu kalau ada lomba gitu Kak? Tapi ini ya, saya ada harapan lagi. Oh, apa. Iya, boleh. Kalau ini apa, mungkin lebih banyak lagi yang join Komsos. Nggak usah ini ya, nggak usah minder lah, nggak bisa mutu atau apa. Pasti berguna lah, pasti ini apa, punya peran lah harusnya. Kalau jadi jangan minder, aku nggak bisa foto. Komsos itu nggak cuma foto video aja soalnya. Gitu. Kalau dia aku pengen sing dadi main film rek oleh gak ya? Tuh, itu lebih bagus lagi. Karena kadang ini juga hambatan waktu bikin film ini juga cari-cari talent ini loh. Oh, mungkin itu. Sulit. Kok Sandi nanti bisa bikin itu loh. Apa? Apa? Audisi. Wah, Dari umur audisi, sekian sampai sekian gitu. Ya bisa sih itu. Kalau umatnya mau ya, bisa. Semua itu bisa dilaksanakan kalau ada kemauan. Ya siapa tahu kan bisa menang lagi. Iya. Jadi paroki kita juga lebih dikenal banyak Iya. orang lagi dari gereja lain. Iya. Krian yang orang yang awalnya kurang tahu kan, tapi berkat salah satu juga karya-karya teman-teman Komsos jadi orang tahu wah ternyata di Krian juga banyak talenta yang tersembunyi. Bener. Ya, ini contohnya Kak Tio gitu. Jadi malu saya. Oh ya ini tadi pertanyaannya sebelumnya Ini apa ya, ya Kak? ini ya? iya saya juga lupa ini apa. Itu loh. Oh bikin film lagi. Oh iya bikin film Wah. lagi, iya. Planning ke depan atau cuman nunggu kalau ada lomba kayak Sakra Sinema gitu baru bikin atau ada pengen bikin lagi gitu atau bikin sitkom gitu. Rencana ke depan sih ini ya, mungkin mau bikin video klip sih. Video klip apa? Lagu-lagu gereja. Oh iya. Iya, Oh iya bagus loh itu ya. Karena kan yang pertama juga ada kan lagunya ini. Namanya judulnya juga Percaya Sen. Oh iya. Iya, Siapa lagunya namanya, Percaya. Kak? Siapa itu lupa. Vendela. Oh ada iya, di Kak YouTube. Vendela. Ada di YouTube-nya Coba dicek. Komsos Santa Iya, Monica. itu lagu kan pertama itu. Siapa tahu nanti di sini keluar talenta dari yang lain gitu Iya, ya. Oh, benar. aku bisa nyanyi Kak, aku bisa gini. Bisa juga jadi talent modelnya kan. Oh, boleh. Model video klipnya juga bisa gitu. Boleh. Tapi Iya, masih iya. Tapi bagus proses. sih Kak, kalau untuk lagu-lagu gereja kan jarang ya mungkin ada ya. Siapa tahu nanti Komsos Santa Monica bisa mengawali Iya. gitu kan dari yang lain. Sama gitu. juga umat itu sebenarnya bisa ini loh. Menyumbang ide cerita. Mau apa atau ada ide apa buat video kontennya gitu. Jadi nggak harus dari kami sih ceritanya. Jadi umat itu bisa nyumbang itu ide cerita ke kami gitu loh. Mereka itu mau film yang kayak gimana gitu. Kalau menyumbang dana nggak? Loh itu nomor 1 harusnya. Boleh ya? Iya. Menyumbang dana terus siapa tahu ada sponsorship gitu di sini. Iya, ini gitu loh, ya kosong kan? Rek, ya Tuhan. Kosong loh. Cuman ada air surga aja Iya, soalnya air kita posaran selama nanti. ini. Siapa tahu mungkin Bapak Ibu yang Iya. bisa UMKM gitu. Boleh ya Ko Sandi ya? Ya, Oh, boleh, boleh. silakan sponsor di Nanti sini. bisa komen di bawah gitu. Iya, silakan komen di bawah. Atau yang mau sumbang ide buat film-film Iya, bisa buat- nanti komen langsung di Di bawah. di Atau langsung bawah hubungi Sandi nomornya Ko Sandi. Mungkin nanti Kamu nomornya Ko atas Sandi bisa ditaruh di atas sendiri kok yang besar gitu ya Ko ya. Jadi orang bisa langsung WA lah. Kalau nggak mau komen nanti komen kan takutnya dibaca banyak orang. Bener, sungkan, malu bisa gitu. langsung. Langsung kontak ke Sandi aja bisa. Nah ini aku tadi belum tanya ini. Apa? Kak Tio kan kerjanya juga sebagai fotografer juga, Iya, videografer. foto video lah. jasa Foto itu. video. Nah ini
Usahanya apa nih Kak namanya Kak? Kalau boleh tahu, siapa tahu ada yang mau Sweet 17 atau ada event-event lah pokoknya. atau ada nikah di gereja gitu. Namanya Anfaya Production. IG-nya ada di atas ini. Jangan lupa ya nanti dikasih Anfaya gitu atau Anfaya. Instagramnya Kak Tio. Instagram saya Vincentio Radi. Ada di mana IG-nya? Di atas ini. Ya, di atas ini IG-nya. Jangan lupa. Tapi kalau press release nggak boleh di atas ya kalau Iya. harganya. Kalau harganya nanti mungkin bisa Bisa nego lah kalau. Bisa nego. Iya, Tapi bisa kalau nego. orang gereja bisa nego gitu. Bisa lah. Semuanya bisa nego. Oh, berarti Bisa. kalau tim sego gini bisa nego juga ya? Bisa, semuanya Siapa bisa. tahu dibicarakan. bisa bayar cuma 20% gitu. Bisa kan 20% bayar di awal. 80%-nya kan. di Kirain akhir. ada ketentuan sendiri gitu loh buat teman-teman tim sego gitu. Waduh, itu agak sulit kan. Oh. Soalnya banyak orang ini yang kerja. Deal-dealan sih pokoknya ya Kak Iya, ya. harus deal-dealan Oke, dulu. thank you Kak. Oke, pertanyaan terakhir Kak Tio. Adel kan lihat Kak Tio itu salah satu anak muda yang berhasil gitulah. Menurut saya, menurut Adel. Ya, Nah, terima kasih. ada nggak pesan-pesan buat teman-teman orang muda Katolik di paroki kita maupun di paroki lain gitu Kak? Kalau pesan dari Untuk saya semangatnya itu- mereka gitu iya. loh Kak, gimana? Ya kalau ini sih, kalau pesan sih mungkin jangan malas-malas kalau misal gereja atau ya gereja lah butuh bantuan atau butuh pelayanan dari kamu. Ya sebisa mungkin dibantu, sama jangan sampai ada di pikiran atau hati kita kalau pelayanan itu kamu minta timbal balik atau ada Benar. tujuan terselubung lah. Mm-mm. Kalau memang tujuan utama kamu pelayanan itu ya buat melayani gereja atau melayani Tuhan sih sebenarnya. Seperti itu. Apapun yang kita bisa kita Iya, berikan benar. kepada gereja gitu. Karena selama ini sih saya juga nggak pernah kayak perhitungan lah, jangan sampai perhitungan lah sama gereja itu, jangan sampai perhitungan. Kita bisa dapat berkat dari tempat lain. Iya. Iya. Yang Sama yang terakhir jangan lupa ini lihat karya-karya kami ya. Gitu. Karya-karya Komsos Iya, Santa karya-karya Monica Komsos. Kirana. Filmnya jangan lupa dilihat semua. Yang kemarin-kemarin tahun 2021 kalau belum lihat dilihat. Ya, Iya. benar, dilihatin semua aja nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada ide, wah kalau seumpamanya Komsos bikin film tentang gini bagus kayaknya. Nah, bisa benar. langsung hubungi ke Sandi. Nomornya ada di bawah Bawah sini. sini. Kalau nggak ada di bawah, di atas ya. Nggak cukup di bawah, nggak cukup, di atasnya ada. Ya, nanti editornya harus bekerja keras. Iya, Bikin yang benar. bagus di Loh, atas di bawah. Ada yang nggak tahu kok Sandi. Fotonya ini di sebelah saya ini. Ya, wajahnya seperti ini. Oke. Bisa nanti atau di tengah sini Iya, gitu fotonya kok Sandi. Barangkali nggak ada yang tahu, mungkin pengen ngomong sendiri Sandi itu yang mana sih, nanti ada fotonya di Fotonya, samping iya. sini ya. Ada fotonya. Oke Kak Tio, makasih banyak hari Saya ini juga terima sudah kasih. meluangkan waktu di tengah kesibukan Kak Tio Ya, terima kasih. untuk diundang ke podcast ini gitu Podcast ya. luar biasa. Terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu selalu tunggu podcast dari kami supaya kami bisa tetap semangat untuk membuat podcast selanjutnya. Oh, sampai belibet nih saya ngomong Gimana gara-gara lagi, ada Kak? Kak Tio ini. Jangan lupa apa Kak? Share, komen, like, dan subscribe ya. Mungkin nanti itu dari Kak Tio juga bisa di-share di apa tuh namanya? Iya, Di Instagram Instastory, story, ya. di Instagram WA, apa di Instagram TikTok? WA, sorry, WA. Sorry, WA. Di TikTok juga Ya, bisa gitu ya Kak ya. Dimanapun ya, di grup RT terus RW. satu lagi, saya selalu mengingatkan ini buat Bapak Ketua Lingkungan, mohon di-share juga karena kan nggak semua umat kan ada di grup jendela ya. Jadi apa yang dari Komsos buat mungkin bisa banyak di-share gitu Iya. supaya juga umat juga tahu bahwa di Komsos ini banyak film-film loh, mulai dari 2001 sudah memenangkan juara 1 lomba film pendek, dan yang masih hangat ini ada Sakra Cinema, mereka juga menang loh. Ini ada Best Actress-nya juga Ini gitu best ya. film. Best Film. Nah, jangan lupa pokoknya tetap dukung kami selalu, dan terima kasih atas waktunya untuk menonton podcast kita. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.